Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak-anak semua, siswa-siswi Mama Balulum, khususnya kelas 11, baik IPA maupun IPS. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa bertemu walaupun secara daring. Semoga Allah senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, belum pembelajaran daring dimulai, saya mengingatkan kembali kepada anak-anak, jaga kesehatan dengan baik, dengan cara berolahraga yang rutin, makan makanan bergizi, sering-sering cuci tangan, jaga jarak, dan ketika harus keluar rumah, pakailah masker. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari wabah ini, dan semoga Allah segera melenyapkan wabah ini hingga kita bisa bertemu dalam kegiatan tatap muka di madrasah bagaimana biasa. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, di pagi hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran PPKN bersama saya Imam Bukhari SPD selaku pengampu mata pelajaran PPKN untuk kelas 11. Untuk bahasan pada pagi hari ini, kita telah mempelajari untuk bab yang kedua untuk semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021, yaitu terkait dengan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum pembelajaran dimulai pada pagi hari ini, seperti biasa saya sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu saya berharap anak-anak setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dapat menguraikan pengertian tentang hakikat demokrasi, pengertian demokrasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi. Kemudian yang kedua, anak-anak saya harapkan bisa mendeskripsikan ciri-ciri dan prinsip-prinsip demokrasi. Yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan macam-macam demokrasi. Dan yang keempat, anak-anak bisa menguraikan kembali konsep demokratisasi. Itu tujuan atau indikator yang saya harapkan untuk bisa anak-anak kuasai pada pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk yang pertama yang kita bahas yaitu terkait dengan demokrasi. Pengertian demokrasi ini sebenarnya sudah anak-anak pelajari ketika di bangku SD, SMP, atau MI, MTS. Seringkali demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata demokrasia. Terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos itu artinya rakyat, kratos atau kratein itu artinya kekuasaan pemerintahan. Sehingga secara etimologi atau secara arti bahasa, demokrasi seringkali didefinisikan sebagai kekuasaan pemerintahan rakyat. Atau secara harfiah, demokrasi sebagai kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan negara dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Itu pengertian dari demokrasi. Sekali lagi saya ulangi lagi bahwa demokrasi adalah berasal dari bahasa Yunani, demokrasia, terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos atau kratein artinya kekuatan pemerintahan. Jadi secara etimologi atau secara arti bahasa, demokrasi seringkali diartikan sebagai kekuasaan dipegang oleh rakyat. Untuk selanjutnya, menurut International Commission of Jurists, bahwa demokrasi
didefinisikan sebagai suatu bentuk pemerintahan, di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negaranya sendiri melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab pada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Jadi menurut ICG bahwa demokrasi ini adalah suatu bentuk pemerintahan, di mana keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh pemerintahan ini diselenggarakan oleh warga negaranya sendiri melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas. Itu pengertian istilah demokrasi. Kemudian ada yang mendefinisikan lain terkait dengan demokrasi, yaitu Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dibentuk oleh rakyat itu sendiri, kemudian yang melaksanakan pemerintahan itu juga rakyat itu sendiri. Kemudian ketika membuat kebijakan, tujuan dan sasarannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jadi menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintah itu rakyat yang dipilih oleh rakyat. Kemudian karena pemerintah itu dari rakyat, maka ketika dia melaksanakan kebijakan-kebijakan itu juga untuk kepentingan rakyat. Sedangkan menurut Giovanni Sartori, bahwa demokrasi diartikan sebagai suatu sistem di mana tak seorang pun bisa memilih dirinya sendiri untuk berkuasa. Tak seorang pun dapat menginvestasikan dia dengan kekuasaannya. Kemudian tidak dapat juga untuk merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat. Jadi menurut Giovanni Sartori, bahwa suatu demokrasi itu diartikan sebagai suatu sistem di mana seseorang tidak bisa memilih dirinya sendiri untuk berkuasa, tidak bisa menginvestasikan dia dengan kekuasaannya, tidak bisa merebut kekuasaan lain dengan cara tak terbatas dan tanpa syarat. Jadi kalau nilai seperti ini, berarti demokrasi itu untuk berkuasa harus mendapat persetujuan mayoritas. Kemudian dalam pemerintahan dia juga tidak bisa semena-mena. Dalam pergantian proses kekuasaan juga harus ada syarat-syaratnya dan mekanismenya. Itu menurut Giovanni Sartori. Kemudian ada lagi yang mendefinisikan, di dalam buku Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila, demokrasi diartikan sebagai suatu pola pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Jadi pola pemerintahan di mana kekuasaan untuk memerintah itu berasal dari mereka yang diperintah. Jadi seorang presiden, dia menjadi presiden karena dipilih oleh rakyat. Ketika dia menjadi presiden, dia memerintahkan untuk rakyatnya untuk melaksanakan pembangunan, dan tujuan pembangunan itu ya untuk kepentingan rakyat. Itu. Jadi suatu pola pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk pemerintah berasal dari mereka yang diperintah. Kemudian menurut Diamond dan Lipset, ada 3 syarat pokok demokrasi dalam suatu sistem pemerintahan. Di antaranya yang pertama, adanya kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan. Jadi pemerintahan itu
diperebutkan dengan cara yang konstitusional. Ada mekanismenya yang disepakati bersama dalam konstitusi. Kemudian juga adanya partisipasi politik yang melibatkan sebanyak-banyaknya atau sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan. Jadi harus ada partisipasi. Kalau tidak ada partisipasi rakyat, ya tidak ada demokrasi. Dan partisipasi itu diharapkan melibatkan sebanyak mungkin warga negara. Jadi makanya kita sebagai warga negara yang baik di dalam negara demokrasi Pancasila di Indonesia ini, ketika ada pemilihan umum, ya diharapkan bisa berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan umum. Kemudian yang ketiga, adanya suatu tingkat kebebasan sipil dan politik. Jadi sipil memiliki kebebasan untuk membentuk partai politik, untuk berpendapat, menyampaikan aspirasinya. Jadi ada kebebasan sipil. Kemudian ada lagi, menurut Henk Kelsen, bahwa demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, gambarannya seperti apa menurut Henk Kelsen? Yang pertama, yang melakukan kekuasaan negara adalah wakil-wakil yang dipilih untuk menyalurkan kehendak rakyat. Tuh. Jadi ketika dalam pemilihan umum kita memilih wakil kita untuk duduk di pemerintahan, untuk duduk di eksekutif, untuk duduk di legislatif, kita memilih presiden, kita memilih gubernur, kita memilih bupati, wali kota, kemudian kita memilih wakil rakyat di legislatif, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Jadi kita memberikan mandat kepada wakil-wakil kita untuk menyalurkan aspirasi. Kemudian yang kedua, cara melaksanakan kekuasaan negara ialah selalu mengingat kehendak dan keinginan rakyat. Ini. Jadi setelah wakil rakyat itu terpilih dalam pelaksanaan kekuasaan negara, harus selalu mengingat kehendak dan keinginan rakyat. Jadi sebenarnya makanya seringkali para wakil-wakil kita dalam masa reses itu seringkali meminta pendapat kita, bagaimana aspirasi kita diserap dalam masa reses itu. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan setiap konflik secara damai melalui dialog, kompromi, konsensus, kerjasama, dan dukungan. Jadi ketika ada konflik kepentingan, baik itu kepentingan kekuasaan maupun politik, bisa terselesaikan melalui dialog, kompromi, kesepakatan bersama, kerjasama, dan dukungan. Itu gambaran dari demokrasi menurut Henk Kelsen. Kemudian ada lagi, bagaimana posisi rakyat di dalam sistem demokrasi. Posisi rakyat dalam sistem demokrasi ini adalah sederajat di hadapan hukum dan pemerintahan. Jadi semua rakyat kedudukannya sama, derajatnya sama dalam hak-hak kekuasaan dan hak-hak pemerintahan. Rakyat memiliki kedaulatan yang sama, baik di dalam kesempatan untuk memilih ataupun dipilih. Jadi dalam negara demokrasi ada kebebasan ketika dalam proses pemilu sekiranya siap untuk dipilih, ya mencalonkan diri menjadi calon pemerintah melalui pemilihan bupati, wakil bupati, melalui pemilihan legislatif dipilih atau memilih, kesempatan memilih. Ini kesempatannya juga sama. Tiap warga negara punya hak untuk memilih. Kemudian tidak ada pihak lain yang berhak mengatur dirinya selain dirinya sendiri.
Jadi ada kebebasan untuk memilih, dipilih sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya. Kemudian yang selanjutnya, sebuah demokrasi ini tidak akan efektif dan lestari ketika tidak adanya jiwa, budaya, dan ideologi. Jadi sebuah demokrasi ini akan bisa efektif ketika ada wujud jiwa, budaya, dan ideologi yang mewarnai pengorganisasian berbagai elemen politik. Jadi contohnya ada partai politik, ada lembaga-lembaga pemerintahan, maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan. Jadi elemen-elemen politik itu jiwanya, budaya, ideologinya harus tertancap demokrasi. Jadi partai politiknya, kemudian lembaga-lembaga pemerintahannya, organisasi kemasyarakatannya, ini diharapkan seperti tadi, posisi rakyat, partai politik diperlakukan sama, lembaga-lembaga pemerintahan bisa menjalankan sesuai kewenangannya, organisasi kemasyarakatan bisa menjalankan fungsinya. Ketika semua itu bisa berjalan dengan baik, yang berwujud jiwa, budaya, dan ideologi masing-masing menggambarkan demokrasi, maka demokrasi bisa terwujud dengan baik. Itulah uraian dari hakikat dari demokrasi. Kemudian yang kedua terkait dengan ciri-ciri demokrasi. Sebenarnya esensi ciri-ciri empiris demokrasi ini adalah bahwa demokrasi senantiasa berkaitan erat dengan pertanggungjawaban, kompetisi, keterlibatan, dan tinggi rendahnya kadar untuk menikmati hak-hak dasar seperti hak untuk berekspresi, berserikat, berkumpul, dan lain sebagainya. Jadi esensi ciri empiris demokrasi ini terletak pada yang berhubungan dengan pertanggungjawaban. Jadi orang yang berkuasa itu bisa dimintai pertanggungjawaban. Kemudian kompetisinya ini dilakukan secara sesuai dengan konstitusi yang ada aturannya. Kemudian keterlibatan dari rakyatnya. Kemudian tinggi rendahnya kadar untuk menikmati hak-hak dasar. Jadi hak-hak dasar itu diantaranya hak berekspresi, berserikat, berkumpul, dan lain sebagainya. Itu hak-hak yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi ketika rakyat itu hak-hak dasarnya bisa dinikmati, bebas berekspresi, bebas berserikat, bebas berkumpul, dan lain sebagainya, maka itu sebagai ciri empiris dari demokrasi. Pemerintahannya dimintai pertanggungjawaban, kompetensinya untuk berkuasa itu juga diatur dalam konstitusi, berjalan dengan baik, kemudian keterlibatan rakyat itu sebagai ciri-ciri empiris dari demokrasi. Kemudian demokrasi sering pula ditandai dengan adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah. Jadi pemerintah kewenangannya tidak tak terbatas. Jadi tidak tak terbatas. Jadi terbatas, dibatasi oleh konstitusi. Kemudian prasarannya pendapat umum ada, jadi media massa diberikan kebebasan, rakyatnya juga dalam menyampaikan aspirasi juga diberikan kebebasan, tapi bebas yang bertanggung jawab, bebas yang membangun. Kritik boleh, saran boleh, menyampaikan aspirasi boleh, tapi tentunya harus disampaikan secara baik, tidak melanggar hukum. Kemudian yang ketiga adalah
sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan. Jadi di dalam negara demokrasi tentunya ada mayoritas, ada minoritas. Mayoritas biasanya yang berkuasa, minoritas hak-haknya dihormati. Itu ciri-ciri umum dari demokrasi. Kemudian yang selanjutnya sekarang adalah prinsip-prinsip dari demokrasi. Menurut Henry B. Mayo, bahwa prinsip-prinsip demokrasi ini tergambar dalam beberapa nilai. Di antaranya adalah adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Jadi ada lembaga-lembaga yang bisa menyelesaikan persengketaan atau perselisihan. Makanya di dalam negara demokrasi ada lembaga kehakiman. Jadi ketika ada perselisihan-perselisihan, maka penyelesaiannya ya melalui jalur hukum kehakiman. Kemudian menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Jadi tiap masyarakat itu kan selalu berkembang. Nah, dalam perubahan perkembangan itu dijamin secara damai. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi ini bisa dilakukan secara damai. Kemudian penyelenggaraan pergantian pimpinan juga secara teratur. Jadi 5 tahunan, kegiatan 5 tahunan dilakukan secara teratur. Tidak bisa ada yang memaksakan baru pemerintah 1 tahun diberhentikan dan lain sebagainya. Ini harus secara teratur. Kemudian membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Jadi pemakaian kekerasan itu dibatasi. Ada aturan hukumnya, mana kekerasan yang dibolehkan, mana yang tidak. Karena kalau kemudian itu dibiarkan, maka bisa menjadi presiden buruk bagi pelaksanaan demokrasi. Kemudian mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat. Jadi dalam negara demokrasi, keanekaragaman di dalam masyarakat ini adalah suatu keniscayaan, suatu kewajaran. Tidak harus dibuat sama. Boleh berbeda, tetapi untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi masyarakat yang beragam itu dianggap wajar. Makanya perbedaan-perbedaan pendapat ya, dihormati, dihargai dalam demokrasi. Kemudian yang keenam adalah menjamin tegaknya keadilan. Jadi keadilan di sini digambarkan ketika masyarakat itu, warga negara itu derajatnya sama di depan hukum, ya derajatnya sama. Jadi tidak dibeda-bedakan, yang miskin, yang kaya, rakyat biasa, pejabat dianggap sama di mata hukum. Kemudian selain dari prinsip-prinsip demokrasi, juga ada kriteria sebuah negara telah melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Kriteria itu diantaranya adalah pemerintah yang bertanggung jawab, bersih, dan berdedikasi tinggi. Jadi pemerintahannya bisa bertanggung jawab, bersih dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum, bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan berdedikasi tinggi mengabdi kepada masyarakat. Kemudian Dewan Perwakilannya yang mewakili semua golongan dan kepentingan yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Jadi DPR sebagai wakil rakyat
Ini menggambarkan perwakilan dari semua golongan dan kepentingan. Jadi melalui partai politik. Kemudian yang ketiga, organisasi politik dengan sistem dwipartai atau multipartai, serta organisasi massa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi partai politiknya menggunakan sistem partai lebih dari satu. Jadi tidak partai tunggal, jadi multipartai. Makanya kalau kita lihat bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia, boleh dikatakan Indonesia ini adalah negara yang paling demokratis kalau dilihat dari sistem kepartiannya. Karena di dalam pelaksanaan pemilu, ya, dalam pemilu di Indonesia ini rata-rata diikuti oleh banyak partai. Coba kita bandingkan dengan negara asal dari demokrasi. Amerika Serikat contohnya, hanya ada 2 partai. Tapi kalau di Indonesia, tiap ada pemilu pasti pesertanya lebih dari 10 partai yang ikut dalam kontestasi politik. Kemudian yang keempat, pers yang bebas dan terbuka untuk umum. Bebas tapi bertanggung jawab. Jadi tidak ada pengekangan terhadap pers, tidak ada pembatasan terhadap pers, dan terbuka untuk umum. Kemudian yang kelima, adanya lembaga peradilan yang independen untuk menjamin hak asasi manusia secara adil. Ini. Jadi ketika ada permasalahan hukum diselesaikan melalui lembaga peradilan, tidak diselesaikan di luar peradilan. Kemudian yang keenam, menjamin perubahan sosial secara damai, terkendali melalui cara penyelesaian kebijakan dan pembinaan oleh pemerintah. Jadi perubahan-perubahan yang ada di masyarakat ini dilakukan secara damai, ya, melalui kebijakan dan pembinaan oleh pemerintah. Kemudian mengakui keanekaragaman sikap secara wajar hingga batas toleransi persatuan bangsa. Jadi keanekaragaman diakui selama masih dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ke-8, menjamin tegaknya keadilan. Itu kriteria penyelenggara negara yang melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Kemudian menurut Alamudi, bahwa sebuah negara tersebut berbudaya demokrasi ini apabila memiliki soko guru demokrasi. Ya, soko guru demokrasi itu isinya apa saja? Yang pertama, kedaulatan rakyat. Rakyat berdaulat. Penuh kekuasaannya dipegang oleh rakyat. Kemudian pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Jadi pemerintah harus tunduk pada rakyat. Kemudian yang berkuasa adalah mayoritas, kekuasaan mayoritas. Tapi sisi lain hak-hak minoritas dijamin, dipenuhi. Kemudian ada jaminan HAM. Kemudian ada pemilihan yang bebas dan jujur. Kemudian persamaan di depan hukum. Jadi semua warga negara sama di mata hukum. Kemudian ada proses hukum yang wajar. Tidak ada yang disembunyikan. Jadi lembaga-lembaga peradilan ketika dalam proses hukum harus melakukan proses hukum secara wajar. Kemudian ada pembatasan pemerintah secara konstitusi. Jadi pemerintah di dalam menjalankan kebijakannya tidak boleh semaunya sendiri. Ada batasan-batasan konstitusi. Kemudian ada pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Jadi keberagaman. Kemudian lagi nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan mufakat. Ketika 11 pokok guru itu ada dalam sebuah negara, maka bisa dikatakan negara itu memiliki budaya demokrasi menurut Alamudi.
anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, untuk selanjutnya yaitu macam-macam demokrasi. Dilihat dari dasar penyaluran kehendak, demokrasi ini dibagi menjadi dua. Ada demokrasi langsung, ada demokrasi tidak langsung. Kalau demokrasi langsung, pemerintah dalam mengambil kebijakannya itu harus meminta pendapat langsung kepada rakyatnya. Tapi kalau demokrasi tidak langsung, dalam pengambilan kebijakan itu rakyat diwakili oleh wakil-wakilnya. Nah, untuk di Indonesia ini bagaimana, Pak? Kalau di Indonesia bisa Anda lihat anak-anak dalam proses pemilihan presiden itu menggunakan demokrasi langsung. Sedangkan di dalam proses demokrasi selama 5 tahun kita diwakili oleh anggota DPR sebagai perwakilan kita di lembaga legislatif. Jadi ada demokrasi langsung, ada demokrasi tidak langsung. Kemudian dilihat dari dasar prinsip ideologinya. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama demokrasi konstitusional atau liberal. Yang kedua adalah demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional liberal. Jadi hak-hak pribadi ini diutamakan. Ada kebebasan hak-hak pribadi tanpa batas. Kemudian kalau demokrasi rakyat ini, ya, ini kepentingan bersama yang diutamakan. Itu demokrasi rakyat. Makanya kalau dilihat dari ideologinya, yang demokrasi konstitusional itu ideologinya liberalisme, kemudian kalau demokrasi rakyat itu adalah komunisme atau sosialis. Kemudian kalau dilihat dari dasar yang menjadi titik perhatiannya, demokrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama demokrasi formal, ini seperti tadi demokrasi konstitusional. Kemudian yang kedua demokrasi material, ini demokrasi rakyat. Kemudian demokrasi gabungan, jadi hak pribadi dihargai tetapi tidak melupakan kepentingan bersama, demokrasi gabungan. Seperti kalau yang demokrasi formal ini yang diterapkan di negara-negara liberal. Kalau demokrasi material ini demokrasi yang diterapkan di negara-negara komunis. Sedangkan kalau demokrasi gabungan, ya, ini diterapkan di negara-negara non-blok seperti di negara Indonesia ini adalah demokrasi gabungan, di mana hak-hak pribadi dihormati, ya, tapi dibatasi oleh kepentingan bersama. Kemudian kalau didasarkan pada kewenangan dan hubungan alat kelengkapan negara, demokrasi ini dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial. Kalau demokrasi parlementer, ini parlemen memiliki peranan sangat besar. Parlemen bisa menentukan Perdana Menteri, membentuk kabinet, dan bisa memberhentikan pula dengan proses mosi tidak percaya. Kalau di parlementer ini kekuasaan negara untuk eksekutif ini adalah di tangan Perdana Menteri yang sebagai kepala pemerintahan, kemudian ada presiden atau raja sebagai kepala negara, dan kabinetnya ini yang bentuk parlemen. Itu jadi makanya dalam demokrasi parlementer
parlemen ini memiliki kekuasaan yang sentral atau sangat besar. Kemudian yang kedua adalah demokrasi presidensial. Demokrasi presidensial ini eksekutif tidak terlalu bergantung kepada legislatif atau tidak bergantung kepada parlementer. Bisa saja presiden ini dipilih langsung oleh rakyat. Jadi di dalam negara demokrasi presidensial ini presiden memiliki kekuasaan yang lebih bila dibanding dengan demokrasi parlementer. Karena presiden sebagai kepala pemerintahan yang berhak menunjuk pembantu-pembantunya sendiri, menteri-menterinya, ya, tidak seperti di demokrasi parlementer yang harus dibentuk oleh parlemen. Kemudian presiden juga sebagai kepala negara. Jadi di dalam demokrasi presidensial, eksekutif presiden memegang peranan penting sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Kemudian itu yang selanjutnya menurut Saklar, bahwa demokrasi ini dibagi menjadi 5. Ada demokrasi liberal, ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi sosial, ada demokrasi partisipasi, ada demokrasi konstitusional. Nah, demokrasi liberal itu yang bagaimana? Yaitu pemerintahan dibatasi oleh undang-undang dan pemilu bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajak. Kemudian demokrasi terpimpin, para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka dipercayai rakyat, tapi menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan. Ini demokrasi terpimpin. Jadi para pemimpin sangat percaya diri bahwa apa yang dilakukan dipercayai oleh rakyat. Kemudian demokrasi sosial, ini menaruh kepedulian kepada keadaan sosial. Jadi semua kebijakan untuk kepentingan bersama. Kemudian ada lagi demokrasi partisipasi, yaitu yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. Jadi antara rakyat dan pemerintah ini ada timbal balik. Kemudian demokrasi konstitusional, ini demokrasi yang menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya, menekankan kerjasama erat di antara elit-elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama. Itu demokrasi konstitusional. Kemudian perlu dipahami di dalam negara-negara berkembang, pada umumnya dalam penerapan demokrasi ini baru mencari-cari identitas. Mana bentuk demokrasi yang cocok diterapkan di negaranya. Maka biasanya ya, terlihat dari ciri yang menonjol adalah eksekutif sangat berperan atau dominan. Ini. Jadi di dalam negara berkembang rata-rata eksekutif ini sangat berperan atau dominan. Kemudian di satu sisi nampaknya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Namun sisi lain infrastruktur politik hanya berperan sebagai pendukung saja. Ini, jadi di negara-negara berkembang rata-rata eksekutif dominan, ya, pertumbuhan ekonominya bagus, tapi struktur politik biasanya berkembang secara tidak baik, hanya sebagai pendukung saja. Sehingga dengan keadaan yang demikian, ya, di dalam pelaksanaannya terkadang cenderung bersifat otoriter. Jadi di negara-negara berkembang yang terjadi seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan demokratisasi. Nah, yang dimaksud dengan demokratisasi itu apa?
yaitu proses dalam menuju kondisi-kondisi demokrasi. Jadi tidak serta-merta kemudian sebuah negara menjadi negara demokrasi, tidak. Harus melalui proses. Proses di mana negara bisa menjadi negara demokrasi. Nah, proses itulah yang disebut dengan demokratisasi. Demokratisasi ini merupakan proses pendemokrasian segenap rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya dengan mengutamakan persamaan hak, kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi warga negara. Nah, proses demokratisasi ini dianggap sebagai jalan keluar dari otoritarianisme. Jadi, sebuah negara yang dijalankan dengan otoritarianisme, otoriter, ini diarahkan untuk bisa menjadi negara demokrasi, yaitu melalui proses demokratisasi. Nah, kriteria dari negara atau masyarakat yang melakukan demokratisasi itu seperti apa? Jadi yang pertama, partisipasi efektif. Jadi sebelum kebijakan dilakukan, seluruh anggota memiliki kesempatan yang sama dan berpartisipasi efektif. Jadi ada ajakan untuk sama-sama bermusyawarah dalam membuat kebijakan sebelum kebijakan itu dilakukan. Jadi negara mengajak rakyatnya sebelum kebijakan dilakukan. Kemudian persamaan suara. Jadi bila sebuah keputusan tentang kebijakan dibuat, maka setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan suara. Dan seluruh suara harus dihitung sama. Ya seperti di dalam pemilu itu. Tiap warga negara punya suara yang sama, satu suara. Tidak kemudian yang pejabat memiliki suara 10. Ya. Tiap warga negara dihitung satu. Tidak ada yang dihitung 10, tidak ada yang dihitung 100 dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Kemudian adanya pemahaman yang jelas. Jadi setiap anggota ini juga harus memiliki kesempatan yang sama untuk mempelajari kebijakan-kebijakan dan konsekuensinya. Kemudian adanya pengawasan, agenda, jadi ada yang mengawasi. Kemudian yang selanjutnya adanya pencakupan orang dewasa. Jadi sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap harusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh 4 kriteria sebelumnya. Jadi dalam proses demokratisasi, dalam pemilu tentunya, diikuti oleh sebagian besar warga negara. Itu kriteria masyarakat atau negara yang dalam proses demokratisasi. Demikian pembelajaran daring pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan, dan semoga anak-anak juga bisa mencapai kompetensi yang saya harapkan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari terkait dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Anak-anak bisa mencari referensi dengan membaca-baca terlebih dahulu sebagai bahan pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, anak-anak ringkas, kemudian kumpulkan sebagai pengganti dari absen kehadiran. Saya kira itu cukup. Terima kasih. Apabila ada kurangan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.